Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's gonna be my first video on YouTube. I'm Olivia. I'm a former TV journalist in Indonesia. Dan pengalamanku bekerja selain sebagai TV journalist yang ada di Indonesia, aku juga punya pengalaman bekerja sebagai seorang konsultan di institusi pemerintahan, di Kominfo RI, DPR RI, terus kemudian G20 Presidency Digital Innovation Network, dan aku juga sebagai seorang lecturer, dosen komunikasi di salah satu universitas yang ada di Indonesia, lokasinya persisnya di Bandung. Nah, melalui YouTube channel kali ini, aku ingin berbagi sama teman-temanku yang ada di Indonesia, supaya aku masih terhubung dengan kalian, dan aku bakal share tips and trik gimana caranya untuk dapat beasiswa, study tips, maupun culture, dan juga tentunya aku berharap kita bisa sama-sama tumbuh, berkembang, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk self-development kita ke depannya. Oke, kayaknya kita harus cari tempat yang convenient supaya kita bisa ngobrol-ngobrol secara online. Aku kebetulan lagi ada di kampus, sekarang lagi spring, kelihatannya panas tapi ternyata sebenarnya dingin. Oke, yaudah yuk kita cari tempat untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Halo semuanya, sekarang aku udah ada di coffee shop. Biasanya international students yang ada di sini jadiin coffee shop ini sebagai study room. Karena kalau seandainya kita di library, itu kita nggak bisa sambil diskusi, kita nggak bisa sambil ngobrol. Nah di sini kita bisa lebih sambil ngobrol lah sama teman-teman semuanya. Oke, kita bakal bahas gimana sih caranya untuk dapat beasiswa. Karena perjalanan untuk ngejar beasiswa pasti nggak mudah ya. Kita harus bersaing sama ratusan orang, ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Nah, tapi bukan berarti itu nggak mungkin loh. Itu mungkin aja. Yang penting kita harus persiapin itu dengan matang. Untuk tips yang pertama adalah pahami jenis beasiswa yang mau kamu apply. Kenapa? Karena karakteristik setiap jenis beasiswa itu beda-beda. Ada yang fokusnya di leadership, atau misalnya fokusnya di development, terus kemudian ada yang fokusnya di STEM, science, technology, engineering, mathematics, ada yang fokusnya misalnya di gender issues atau affirmative policy. Nah, kita pilih yang backgroundnya cocok sama profil kita. Kita lihat lagi nih, kira-kira fokusnya cocok nggak sama educational background maupun professional background kita. Kalau seandainya cocok, nah kita bisa jadiin jenis beasiswa ini sebagai target kita. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sebar semua aplikasi kita ke semua jenis beasiswa, itu capek, nggak terlalu efektif dan efisien. Jadi lebih baik kita riset dulu pro and cons-nya gimana. Kita list pro and cons-nya gimana, terus kira-kira benefitnya apa aja sih? Apakah fully funded scholarship atau ternyata partial scholarship? Terus kita harus paham juga konsekuensinya apa. Jangan sampai kita nggak paham nih monthly stipend-nya gimana, insurance-nya gimana, akomodasinya gimana, persyaratannya apa aja, terus requirement kelulusannya gimana. Nah ini yang menjadi penting. Kalau kita udah paham dan kita udah bisa mulai menargetkan itu untuk jadi beasiswa yang kita apply, baru deh kita apply. Oke, tips yang kedua adalah penuhi kelengkapan administrasi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena gimana caranya kalau seandainya kita bisa masuk ke next step atau step selanjutnya, misalnya seleksi wawancara, kalau dokumen berkas kita aja nggak lengkap. Nah, kita harus teliti dan cermati apa nih yang kira-kira menjadi requirement persyaratan dari pemberi beasiswa ini. Misalnya CV atau language proficiency, degree certificate, atau misalnya mereka butuh medical check-up atau physical examination, terus butuh misalnya supporting documents lainnya atau bahkan police record. Nah, semuanya kita harus lengkapi. Tips yang ketiga adalah berikan aplikasi terbaikmu. Nah, tunjukin kalau kamu adalah top talent di bidang kamu. Take your time to write your essay, entah itu motivation letter atau personal statement. Kamu bisa nulis esai kamu dengan metode STAR: situation, task, action, and result. Kenapa? Karena ini memudahkan reviewer untuk baca apa yang ingin kamu sampaikan melalui esai. Yang keempat, self-assessment.
maksimalin kompetensi diri kita. Nah, kita lihat lagi nih, kita periksa lagi aplikasi kita, dokumennya, misalnya dari CV. Nah, kita lihat apakah working experience kita, educational background kita, project experience kita itu udah match belum ya sama kualitas pemberi beasiswa maupun kampus yang kita tuju. Misalnya gini, kalian mau apply salah satu kampus top dunia. Nah, kita lihat requirement-nya. Kira-kira requirement-nya sudah sesuai belum sama kualitas diri kita. Kita bisa kepoin bagaimana mereka belajar dari YouTube channel mereka ataupun dari komunitas, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Nah, dari situ kita bisa mempelajari sebenarnya kualitas seperti apa sih yang mereka cari. Selanjutnya, recommendation letters. Katanya recommendation letters ini banyak banget mitosnya. Semakin elit yang kasih kamu recommendation letters, tandanya peluang kamu untuk diterima beasiswa lebih besar. Start dulu, kita harus lihat lagi requirements-nya seperti apa. Kalau seandainya requirements-nya adalah 3 atau 2, biasanya 2 ya. Kalau seandainya yang pertama adalah supervisor pada saat kamu S1 skripsi, terus kemudian supervisor pada saat kamu bekerja, sama tokoh publik, coba cari yang approachable. Kenapa? Karena pemberi beasiswa itu akan kontak referee kamu dan akan melakukan background check di situ. Nah, di situ mereka akan lihat lagi nih, bener nggak nih kamu orang yang diberikan recommendation letter oleh mereka. Nah, ini yang harus kalian pikirkan lagi. Kalau seandainya pemberi rekomendasi kamu adalah orang yang sibuk, sebaiknya kamu jadikan supporting document saja. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka nggak bales, takutnya nanti status kamu jadi incomplete application. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Yang kelima, cari mentor. Kalau misalnya kamu masih nggak yakin sama berkas aplikasi kamu dan kamu butuh input atau butuh pendapat dari orang yang udah punya pengalaman berhasil mendapatkan beasiswa, kamu bisa approach mereka nih untuk jadi alternatif, untuk kasih pendapat dari berkas dan dokumen kamu, untuk kamu bisa minta ajarin mereka supaya kamu sukses dalam mendapatkan beasiswa. Nah, kalau seandainya kamu nggak tahu mesti cari mentor di mana, mungkin kamu bisa approach senior kamu yang udah berhasil dapat beasiswa, atau dosen kamu, atau misalnya kamu join di komunitas, dan misalnya kamu juga bisa untuk approach via LinkedIn. Nah, memang eranya sekarang nih eranya kolaborasi ya, tentu struggle untuk dapat mentor. Tapi kalau seandainya kamu approach dengan cara yang baik-baik, insya Allah semoga kamu bisa dapat mentor. Yang keenam adalah yakinkan pemberi beasiswa kalau kamu adalah kandidat yang terbaik. Nah, caranya gimana sih? Kalau seandainya kamu seleksi berkas udah lolos, terus kemudian seleksi wawancara. Pada saat wawancara, kamu bisa play video kalian atau portfolio kalian untuk ditunjukkan ke mereka. Nah, aku kasih contoh ke kalian gimana sih cara aku buat portofolio aku untuk aku sampaikan dan aku sajikan pada saat wawancara. Ini dia. Hi, I'm Alivia Anandita. I'm a TV journalist from Indonesia. I expected to graduate with my master degree in 2021 from Tsinghua University, Beijing, China, School of Public Policy and Management in International Development. I started my working career in 2015 as a journalist in Indonesia. I also broadcast the information in various events ranging from political events, natural disasters, terrorism, social and culture. As a journalist, I travel to many places in Indonesia and abroad to make one impactful story at a time. In 2018, I served as a TV host in Catatan Demokrasi program. That political affairs program aimed to provide insight to the audience about government in regional head and presidential elections in the Republic of Indonesia in 2019. It was aired every Thursday night on Metro TV. Saksikan Catatan Demokrasi setiap hari Kamis jam 10 malam. Indonesia's capital Jakarta is treating residents with fines of up to 5 million rupiah or I had an excellent opportunity to show my skills through the World News program in English News program. Ensuring compliance with the new regulations making that mandatory.
Since my master's study at the School of Public Policy and Management at the Tsinghua University of China, I have always placed my interest in politics, sustainable development goals, the Belt and Road Initiative program, technology, and economic, particularly international development, which I have faith in as one of the best tools to enlighten people and alleviate poverty. Being a journalist also allows me to understand every nation issues, which triggers my interest in politics, law, and policy matters. I realize that there are still many policies being made not in public favor. I desire to be a pioneer journalist in Indonesia who can ensure that the country formulates the best policy and prioritizes society's needs. Other than that, being a woman and young generation doesn't prevent me from reaching my dreams. Nevertheless, I'm here and highly inspired breaking the stigma. My family fully support my decision to fetch this defiance. I want to be one of the examples that women can be successful in her career. Alivia Anandita from Indonesia. Nah, itu dia video profilku pada saat aku apply PhD di salah satu universitas yang ada di China. Nah, kalau seandainya kalian bidangnya lain, kalian bisa siapin portfolio kalian sesuai dengan bidang kalian, bisa itu bentuknya grafik atau bahkan misalnya performing arts kalian kalau untuk kalian misalnya jurusan-jurusan seni. Nah, teman-teman, ada tips tambahan nih dari aku. Kalau seandainya kalian sudah diterima, kalian harus cek lagi dokumennya, kelengkapannya, kira-kira nanti ikatan dinasnya seperti apa aja konsekuensinya, gimana benefitnya, dan lain-lain. Kalian harus pelajari dengan seksama dan juga harus cek bikin poin per poin apa aja, sehingga nantinya di kemudian hari tidak ada permasalahan ataupun konsekuensi yang harus kalian tanggung. Nah, ini menjadi sangat-sangat penting. Kenapa? Karena untuk kuliah di luar negeri pasti itu nggak gampang. Kalian ada tantangan tersendiri. Bagaimana kalian harus survive di negara orang yang values-nya berbeda sama cara kalian hidup dan lain-lain. Nah, jangan sampai itu menjadi kendala pada saat kalian belajar, pada saat kalian merantau di luar negeri. Oke, teman-teman, thank you so much for watching. Kalau seandainya kalian ada saran dan komen kira-kira next video mau aku buatin video apa, kalian bisa tulis di komen dan jangan lupa subscribe. Oke, see you again.